Selamat datang di Suara Beta, podcastnya Sobat Beta. Gimana nih kabar Sobat Beta sekalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada ya. Baik, saya Resti sebagai host. Saya akan membantu jalannya podcast perdana pada hari ini. Dan kita akan membahas mengenai APTPB. Ada yang tahu APTPB itu apa? Oke. Hari ini kita mendatangkan narasumber langsung dari ahlinya. Ada Ibu Sri Wijayastuti sebagai Ketua PTPB di Tangerang ya Bu ya. Selamat pagi Bu Sri, apa kabar hari ini Bu? Selamat pagi Mbak Resti, alhamdulillah baik sekali. Oke Bu, di luar sana nih Sobat Beta banyak banget yang bertanya-tanya terkait dengan APTPB. Ibu, sebenarnya APTPB itu apa sih Bu? Lalu apa aja ya sebenarnya yang melatar belakangi itu lahirnya APTPB? APTPB itu adalah sebuah singkatan dari Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat. Oke. Dan itu didirikan pada tahun 2004, yang mendirikan diantaranya Pak Sumarlan, Pak Sujadi, Pak Suharso, Pak Ahmad Maten. Itu diantaranya itu karena kebutuhan di mana waktu itu di KPPC Tangerang itu belum ada asosiasi. Okay. Jadi beliau-beliau itu dari 15 perusahaan itu saat itu berinisiatif untuk membentuk asosiasi yang bertujuan mewadahi dan untuk menyampaikan aspirasi dari perusahaan ke Bea Cukai dan untuk menyamakan visi dan misi dalam berkegiatan di KPPC Tangerang, maksudnya untuk supaya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, ada, aturan yang berlaku, ketentuan yang berlaku gitu ya. Wah, sebenarnya APTPB ini berarti yang menaungi teman-teman pengusaha yang punya fasilitas TPB di Tangerang ini ya Bu ya. Iya. Oke. Dan APTPB ini udah lama juga ya Bu berarti? Iya. Itu kayaknya sebelum saya ada di sini deh Bu. Mungkin Mbak Resti belum lahir ya. Oh, saya semuda itu ya Bu. Oke, baik. Sebenarnya Bu, kalau kita bicara tentang APTPB ini manfaatnya sendiri untuk para anggota nih atau pengusaha nih apa aja ya Bu? Manfaatnya sih banyak ya. Manfaatnya diantaranya adalah mencari solusi. Oke. Terus maksudnya mencari solusi dikala pengusaha itu ada masalah dengan petugas. Jadi kita bantu solusinya bagaimana sih. Jadi kita sebagai mediatornya. Wow. Kayak gitu. Jadi supaya tidak terjadi eyel-eyelan yang si pengusaha merasa berkuasa, si petugas merasa ini tidak ada kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya memang APTPB ini bisa kita bilang sebagai perpanjangan tangan ya nggak Bu, dari Bea Cukai Tangerang ke pengusaha tempat penimbunan berikat atau TPB. Dan itu juga sebaliknya gitu. Fungsi APTPB adalah mediasi dan media informasi juga. Berarti memang itu sangat membantu kami ya Bu ya, sebenarnya sangat membantu kami makanya kita pernah atur terkait dengan asosiasi ini bagi Bea Cukai gitu ya, ada itu di aturan terkait dengan kawasan berikat gitu ya Bu ya. Oh iya banget, itu sangat mendukung kami sebagai asosiasi, apalagi pas diturunkan itu ada di Perdirjen nomor 19 yang mewajibkan tempat penimbunan berikat ikut asosiasi yang berbadan hukum. Alhamdulillah APTPB ini
didirikan pada tahun 2004 sama beliau-beliau, dan berbadan hukumnya baru tahun 2011 ya, atas kepentingan inilah. Jadi memang selain pengusaha yang menjadi anggota mendapatkan manfaat dari asosiasi itu dengan jadi media informasi, pengumuman dan sebagainya, dari kami pun Bea Cukai, khususnya di Bea Cukai Tangerang ini kita juga sangat termanfaat gitu ya dengan adanya asosiasi ini, karena kita bisa lebih mudah menjangkau teman-teman pengusaha, kita lebih mudah untuk menyebarluaskan informasi seperti itu ya Bu ya. Oke. Memang tujuan kami begitu. Jadi kita sangat merasa terbantu sebenarnya dengan adanya asosiasi ini ya gitu. Jadi bisa kita bilang kalau kata orang-orang nih simbiosis mutualisme gitu ya Bu ya. Mutual gitu Bu. Oke. Jadi kan tadi kita udah bahas APTPB itu apa. Berarti teman-teman sobat beta semua udah tahu ya apa sih itu APTPB di Bea Cukai Tangerang ini, bagaimana sih perannya APTPB, kita sudah tahu tadi dari Bu Sri. Selanjutnya kita mau tahu lebih dalam nih Bu, terkait dengan apa aja sih sebenarnya kegiatan APTPB. Yang kita tahu kan cuma APTPB ya mediator aja nih kalau misalkan ada kendala atau ada masalah atau ada informasi, oh ini fungsinya APTPB. Tapi kan kita nggak tahu nih sebenarnya APTPB punya program atau punya kegiatan apa sih Bu di luar gitu. Iya dong. APTPB tidak cuma menjadi penjembatan, tidak cuma sebagai mediator, tapi APTPB sendiri juga punya program tersendiri. Ya, di antaranya ada bakti sosial, ada pelatihan, dan gathering untuk seluruh anggotanya gitu ya Bu ya. Gathering itu kita pernah laksanakan, bakti sosial kita pernah laksanakan, tapi sebelum masa pandemi COVID. Oke. Memang sepertinya memang pandemi ini cukup berpengaruh ya di kegiatan kita gitu ya sehari-hari. Sejak pandemi tahun 2020 itu kita benar-benar vakum dan kita stay at home dengan prokes, mau keluar itu ya bikin kita kangen dengan semuanya. Iya, kangen dengan kegiatan, kangen dengan silaturahmi kayak gitu. Tapi komunikasi tetap selalu dijaga ya Bu ya. Sementara ini sih kita komunikasi ya paling via Zoom, via WhatsApp kayak gitu aja. Meskipun efektivitasnya sedikit berkurang karena adanya pandemi ini dan kita harus menyesuaikan, tapi kita tetap bisa saling tersambung ya Bu ya, dengan Zoom meeting ataupun dengan telepon, atau kita kadang melakukan kegiatan tatap muka meskipun terbatas gitu ya Bu ya. Kita hanya undang beberapa, makanya kita di saat pandemi inilah kita sangat berterima kasih sebenarnya atas perannya asosiasi, karena kita kan nggak boleh banyak interaksi langsung ya Bu ya. Jadi kita paling kalau ada informasi apa, kita harus berdiskusi tentang apa, kita hanya undang asosiasi misalkan, tapi informasinya bisa tersebar ke seluruh pengguna jasa, dan itu sangat menjadi media atau wadah yang bermanfaat untuk kita semua gitu. Jadi nggak ada miskomunikasi, nggak ada ketertinggalan informasi, semuanya bisa tersosialisasikan, bisa tersebar dengan sangat baik dan masih efektif ya Bu ya. Oke. Ya, memang karena tujuan kami memang begitu. Jadi kan tadi disebutkan di antara tujuan asosiasi adalah menjadi wadah atau informasi buat anggota. Jadi apapun update beritanya, mau peraturan, mau anggaran, mau apa ya, tata laksana ekspor impor, itu kita kita informasikan lewat grup gitu. Jangan sampai ketinggalan loh kalian ini gitu. Kalau yang ketinggalan capri, kalau yang nggak tahu capri kayak gitu. Apalagi sekarang yang informasi itu kan berjalan sangat cepat ya Bu ya. Dan kita sangat ya sebagai penyedia layanan istilahnya dari Bea Cukai Tangerang ini, layanan kepabeanan dan cukai, dalam hal ini ya penyedia fasilitas tempat penimbunan berikat,
kan banyak sekali ya peraturan ataupun informasi ataupun pengumuman, pemberitahuan yang sifatnya ada yang sangat segera, yang benar-benar harus diketahui secepat mungkin gitu ya Bu. Karena kan sekarang perkembangan zaman semakin melaju, tidak ada hentinya gitu ya Bu, seakan-akan padahal kita tetap harus masih menjaga jarak, kita masih harus prokes gitu ya, tapi itu sama sekali bukan jadi halangan untuk kita saling bersilaturahmi, berkomunikasi ya Bu ya. Oke, apalagi dengan adanya podcast ini nih, ini juga salah satu media supaya teman-teman atau sobat beta tuh tahu gitu. Di like ya. Oke, Ibu, tadi kita sudah bahas kegiatan, ternyata PTPB juga punya kegiatan sosial, bukan cuma terkait dengan kepabeanan lagi, fasilitas lagi gitu ya. Oke, jadi itu salah satu poin plusnya tuh dari APTPB ya, untuk anggotanya juga untuk kita. Cara kita menjalin silaturahmi mereka ya kayak gitu. Kita adakan kegiatan sosial, kerohanian. Oke, itu suatu hal yang sangat bisa dicontoh Bu untuk asosiasi manapun, untuk organisasi manapun, dan bahkan di kami pun di Bea Cukai Tangerang kita juga ada program-program seperti itu. Untuk apa? Memang untuk ya saling mendekapkan lagi silaturahminya, komunikasinya seperti itu. Jadi dalam berbagai bidang, bukan hanya kerjaan lagi, bea cukai lagi, fasilitas lagi gitu ya Bu ya. Oke, tadi kita udah bahas tentang kegiatannya, sekarang terkait dengan program-program. Di pemerintah ini kan kita juga punya program terkait pemulihan ekonomi nasional yang sekarang benar-benar lagi digaungkan ya Bu ya, di mana-mana, bukan cuma di Bea Cukai aja. Dan di Bea Cukai Tangerang pun kita juga turut mendukung program pemulihan ekonomi nasional itu. Salah satunya dengan pembentukan tim pemberdayaan UMKM. Seperti yang kita tahu kalau di Tangerang Raya ini kan banyak banget ya Bu UMKM-nya. Nah, kalau dari APTPB sendiri punya nggak sih program-program yang sejiwa nih dengan PEN itu sendiri? Punya dong. Oke, Ibu bisa dijelaskan Bu. Ini udah mulai seru nih ya. Apa sih yang nggak punya, yang tidak mendukung program Bea Cukai Tangerang? Selama ini kami selalu mendukung, apalagi ini dengan UMKM. Kami pasti sebarkan. Pertama kita dapat berita dari KPPC Tangerang akan mendukung UMKM, kita tuh udah welcome banget. Oh iya ya, jadi kita sebarkan di anggota kita pertama, terus di tempat kerja kita, terus di lingkungan kerja kita, di kelurahan tempat kita kerja gitu ya, lewat CSR kami lah, lewat grup-grup WA di tempat kami kayak gitu. Jadi ayo UMKM yang ada di sini yang belum memiliki legalitas ataupun perizinan ataupun permodalan merasa kurang, ayo kita ikut pembinaan UMKM yang diadakan oleh Bea Cukai. Semoga kedepannya para UMKM yang masih mini ya, kecil ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Iya betul. Bisa menambah devisa ekspor negara. Iya betul sekali. Kita sangat mencari ya, kita sangat membutuhkan UMKM yang berpotensi untuk memajukan ekspor kita sebagai salah satu program dari pemulihan ekonomi nasional ini. Oke, ternyata bukan hanya soal tempat bermain berikat saja, bukan hanya soal kepabeanannya saja, APTPB ini cukup atau bahkan sangat berperan ya bagi lingkungannya, dalam hal ini UMKM tadi itu ya. Dan kita benar-benar sangat berterima kasih loh Bu, karena dengan kesediaannya PTPB untuk mendukung program pemberdayaan UMKM, yang artinya juga mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, kita dapat terbantu untuk meningkatkan potensi ekspor lagi nih UMKM yang ada di Tangerang ini. Itu harapan kami juga Pak. Iya. Wah, luar biasa, ternyata kita satu ya Bu ya. Wah. Oke. Berarti APTPB bersedia ya untuk kerjasama nih sama kita. Sangat bersedia. Oke, mari bersama kita majukan UMKM kita ya Bu ya. Iya. Oke. Kalau tadi kita sudah bahas UMKM, sudah bahas APTPB itu apa, kayaknya kita harus bahas juga nih yang dari topik kita sendiri. Sebenarnya kita kan sudah
berkomunikasi, bersinergi, bersilaturahmi ini kan sudah sangat lama ya Bu ya, dari semenjak KPTP berdiri seperti itu. Jadi pasti banyak nih pelayanan kita, kinerja kita yang kira-kira perlu ditingkatkan atau perlu belum memuaskan dari teman-teman anggota APTPB, teman-teman pengusaha, pengguna fasilitas tempat perlindungan berikat. Kira-kira apa Bu masukannya buat kita Bu? Buat kami, pelayanan dari KPBBC Tangerang itu udah sangat-sangat baik, kooperatif, inovatif. Wah, bagus. Keren lah ya Bu. Kedepannya Bea Cukai Tangerang makin baik lagi. Amin, semoga semakin baik ya Bu ya. Cuma ada satu keluhan nih. Aduh, saya mulai deg-degan nih. Ada apa ya? Di antaranya mayoritas dari pengguna kami, dari pengguna jasa anggota kami itu banyak mengeluhkan layanan TPP yang pakai sistem jasa kayak gitu. TPP sistem TPP-nya maupun PDE-nya kayak gitu. Karena kita tahulah beberapa minggu terakhir ini Caisa itu sangat-sangat tidak bersahabat, kadang-kala baik sekali, kadang-kala tidak bersahabat sama sekali, siapapun nggak mau nyapa, nggak mau bangun, nggak mau apa gitu. Nah itu yang jadi keluhan, bagaimana sih ini, ampun deh kayak gitu. Pada gimana Bu nih Bu, kita sebagai anggota asosiasi ini kegiatan di ini masa harus menunggu sampai kapan, solusinya bagaimana gitu. Terus kita udah tanya di grup juga kan, kebetulan ada grup yang mewadahi juga yang dibuat sama kantor ya, grup TPP, tapi slow respon di grup itu gitu. Jadi kita udah tanya di grup, nggak ada yang jawab nih, nggak ada yang action nih, gimana sih harusnya, masa ini truk udah muat mau tunggu berapa lama, terus produksi kami sudah stop, mau berapa lama tunggu, mau sampai kapan, jadi solusinya bagaimana kayak gitu. Untuk layanan TPP Caisa terutama itu yang dikeluhkan sama para pengguna jasa. Cuma itu doang sih, kalau lain-lainnya sih saya bisa kasih jempol 4 kali ya, bagaimana ya ngasihnya ya. Oke, baik Ibu. Untuk masukannya, keluhannya kita apresiasi sekali. Terima kasih banyak karena dengan adanya hal seperti itu yang disampaikan, kita bisa terus berkembang, kita harus perbaiki diri terus kita supaya tetap memberikan pelayanan yang prima, tetap memberikan pelayanan yang maksimal seperti itu sesuai dengan janji layanan kita gitu. Terima kasih banyak Bu sudah menyampaikan hal tersebut. Jadi kita bisa tahu sebenarnya banyak loh permasalahan yang terjadi di lapangan tuh ya, yang mungkin kita memang nggak tahu kalau bukan dari teman-teman dari asosiasi, teman-teman dari pengusaha seperti itu ya Bu ya. Oke, jadi kita sudah full membahas tentang APTPB dan lain-lainnya. Terima kasih banyak Bu Sri sudah hadir di podcast perdana kita pagi ini, sudah bersedia memberikan informasi, berbagi cerita ya Bu ya. Jadi kita sangat terbantu sebenarnya dan sangat berterima kasih, dengan adanya APTPB ini ya Bu ya. Oke, baik. Sekian Sobat Beta podcast kita yang perdana pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya di Suara Beta. Dah.